Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu hebat, dimanapun Anda berada, izinkan kelompok kami akan mempresentasikan dari tugas ruang kolaborasi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya di Kabupaten Cilacap. Mari kita simak bersama-sama. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang hebat-hebat ini. Ada terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Bapak Asep Sofyan SPD dari SMP Negeri 3 Maos. Ada Ibu Erna Nurhayati SPD dari SDN Ciwalen 3 Dailuhur. Ada Ibu Ari Lantika Dewi SPD dari SMP Negeri 2 Maos. Dan saya sendiri Kitnas Dian Purwitasari SPD dari SMA Negeri 1 Maos. Dan tidak lupa di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 ini kelompok kami difasilitatori oleh Bapak Darman, Bapak yang hebat dan luar biasa, serta pengajar praktek dari Bapak Puja Setiawan, serta pengajar praktek yang satu adalah Ibu Wahyu Wijayanti. Bahan diskusi hari ini yaitu apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dan yang terakhir, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Baik, pengertian sosial kultural merupakan gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Kita mulai yang pertama. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, membuat sebagian masyarakat Kabupaten Cilacap ada yang menggunakan bahasa Jawa dan ada yang menggunakan bahasa Sunda. Wilayahnya yang luas berdampak pada keberagaman sosiokultural yang ada di daerah Cilacap. Di antaranya bahasa, kesenian tradisional, adat istiadat, permainan tradisional, upacara adat, dan lain sebagainya. Kekuatan sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di Kabupaten Cilacap. Pertama, ada sambatan. Sambatan berasal dari kata sambat, yang dalam bahasa Jawa memiliki arti meminta bantuan tetangga atau warga sekitar. Nilai gotong royong merupakan bagian integral dari budaya di Kabupaten Cilacap. Yang kedua, ada bobok bumbung. Bobok bumbung merupakan tradisi di mana warga menabung bersama selama 1 tahun. Bumbung tersebut akan dibobok atau dibongkar pada gelar budaya bobok bumbung, yang mana hasilnya akan digunakan untuk membantu warga yang kesulitan, terutama untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Budaya gotong royong di masyarakat erat kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Budaya gotong royong menekankan kerjasama dan tolong-menolong, dan menjadi nilai yang mendasari kehidupan masyarakat. Sementara budi pekerti meliputi pikiran, perasaan, dan kemauan yang menghasilkan tenaga atau energi.
budi pekerti menjadi dasar motivasi bagi individu untuk berpartisipasi dalam gotong royong dengan pikiran positif dan empati terhadap sesama. Pada pertanyaan kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan atau disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Mari kita lihat konteks pemikiran KHD dalam penguatan karakter. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, kebudayaan merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pendidikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya gotong royong dapat mempengaruhi kebiasaan siswa untuk memprakarsai pikiran, perasaan, dan kemauan. Dengan tuntunan dari guru sebagai pendidik, harapannya dapat menebalkan nilai positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan atau kegiatan lain yang relevan disesuaikan dengan alam dan zaman. Pemikiran KHD yang relevan dengan Kabupaten Cilacap antara lain 1. Pendidikan karakter atau budi pekerti. 2. Sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pembelajaran yang menyenangkan. Dan 4. Berpihak pada murid atau merdeka belajar. Berikut adalah contoh konkret penerapan di sekolah. Yang pertama, menyambut anak dengan 5S. Ini merupakan suatu pembiasaan yang dilakukan hampir di seluruh sekolah untuk membangun kedekatan antara guru dan murid. 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lalu membersihkan lingkungan sekolah yang diupayakan untuk menumbuhkan sikap gotong royong di antara semua warga sekolah. Dan biasanya kegiatan ini dijadwalkan dengan nama Jumat Bersih atau Sabtu Bersih. Contoh konkret berikutnya adalah berbagi takjil, di mana kegiatan ini dilaksanakan biasanya pada bulan Ramadan yang diupayakan untuk menggali sifat peduli sesama. Pertanyaan ketiga yaitu, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Berdasarkan pemaparan pada poin pertama dan kedua, di poin ketiga ini kami menyepakati pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami yang dapat diterapkan, yaitu budi pekerti yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan gotong royong, budaya 5S, sikap toleransi, peduli sesama, dan memupuk kreativitas. Karena pendidikan dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan pada siswa yang diprakarsai oleh dorongan dari dalam dirinya sendiri. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks kelas dan sekolah antara lain, yang pertama tantangan. 1. Anak-anak sudah cenderung lebih menyukai budaya asing baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku. 2. Kurang maksimalnya dukungan dan perhatian orang tua kepada murid. Sedangkan untuk solusinya, yang pertama, lebih memperkenalkan kekayaan budaya lokal terutama dalam pembelajaran di sekolah melalui kegiatan P5, ekstrakurikuler, seni, dan beberapa kegiatan lainnya. Kedua, mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua murid. Demikianlah Bapak Ibu Guru hebat, presentasi dari kelompok 2 anggota calon guru penggerak angkatan 10.
Sebagai penutup, kami ada pantun. Singa galak ke dataran rendah, tanahnya datar terpatah-patah. Guru penggerak ternyata indah, membuat belajar terasa betah. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.